Oke, selamat malam. Video kali ini sih masih ngebahas tentang energi murni. Dan sebelumnya juga mohon maaf kalau ada suara-suara yang ngeganggu, distract kayak gitu, atau ada suara kendaraan, anjing, kucing, atau suara orang ngobrol. Padahal ini udah jam 11:30-an, bukan jam 11:30-an sih, jam 12-an kurang malah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk yang udah nonton, untuk yang udah ngedengerin cerita yang gak jelas ini atau pengalaman yang gak jelas inilah. Dan mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyinggung seseorang atau padepokan atau spiritualis lainnya atau apapun itulah sebutannya, tanpa bermaksud menyinggung. Ini hanya pengalaman pribadi saya atau apa yang pernah saya lakukan, hanya ngebagi sedikit pengalaman aja. Baik, kita masuk ke pembahasannya tentang energi murni. Di video sebelumnya kan udah kita bahas penggunaan energi murni untuk mengcopy energi dari suatu keilmuan dan sedikit tentang pengobatan. Dan kemarin ada yang menanya, ada beberapa pertanyaan sih. Enggak, kita bahas di sini juga sih beberapanya yang saya anggap penting dan bukan dianggap penting sih. Yang emang bisa ketika dijawab bisa untuk membantu dalam proses pembelajaran atau pemahaman tentang energi. Yang pertama dari dia sempat bertanya bagaimana cara menggunakan energi murni untuk hal-hal yang positif. Yaitu banyak penggunaannya. Salah satu contohnya, kalau saya pribadi setiap malam saya bikin energi, saya kumpulin di tangan. Ya kayak sering nonton anime sih, nonton Naruto tuh, Rasengan, bola energi lah kalau bahasa kerennya atau gaulnya ya bola energi. Setelah udah fokus, udah keluarin, udah ngebentuk sesuai dengan hati kecil. Ketika hati kecil udah bilang cukup, ya udah. Setelah itu kita niatin, kita masukin niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau saya pribadi setiap malam saya bikin bola energi yang saya niatin untuk sedekah, baik ke manusia, goib, ataupun tumbuhan, ataupun segala ciptaan Gusti Pangeran. Setelah itu ya kita lemparin aja ke atas. Terserah dia nyebarnya kemana, diserap oleh siapa, itu terserah. Intinya ketika saya buat energi itu untuk berbagi ke sesama, entah sesama goib, entah sesama binatang atau tumbuhan atau manusia. Intinya sih berbagi energi kepada sesama makhluk ciptaannya. Kenapa saya lakuin itu? Secara nggak langsung ketika saya buat energi dan saya berbagi, otomatis entah gimana caranya, energi itu akan kembali lagi ke saya sendiri. Itu salah satunya. Dan ketika kembali lagi, wadah energi saya akan menjadi lebih besar atau bertambah. Tapi kunci tujuannya itu bukan untuk memperbesar energi kita. Tujuannya hanyalah untuk bersedekah, berbagi ke sesama makhluk ciptaan, sesama ciptaannya. Dan itu pertama. Itu juga bisa dikategoriin sebagai gimana caranya untuk memperbesar wadah energi. Dan pertanyaan yang selanjutnya, Kang, gimana sih cara untuk supaya lebih peka sama energi murni kita sendiri ataupun energi alam?
Kalau dulu pertama kali saya belajar energi, simple sih. Ini rokok nih, dipegang, disentuhin gini aja, panas atau enggak? Ketika ngerasa panas, ya udah emang peka energinya. Simpelnya seperti itu. Dulu saya bikin peka supaya saya lebih peka pada energi, ya seperti itu. Kadang saya datang ke kuburan atau ke makam atau ke orang yang mengaku dirinya spiritualis, ataupun ya spiritualis lah, orang bisa, orang pintar. Tujuannya apa? Saya dulu datang ke sana cuman pengen tahu nih, bukan getaran sih, energi yang mereka keluarkan bisa saya rasain nggak? Ketika saya bisa ngerasain, barulah saya bilang, Kang tolong coba keluarin energinya lebih besar lagi biar saya bisa merasakan. Itu salah satunya dulu. Tapi ternyata cara itu nggak terlalu simpel sih, nggak terlalu sederhana. Soalnya bukan butuh waktu sih. Ya emang butuh waktu untuk ke tempat-tempat seperti itu. Jadi setelah banyak saya datang ke tempat-tempat gituan, ternyata saya belum puas. Puas dalam artian saya belum peka-peka juga. Akhirnya saya meditasi lah. Saya meditasi, kadang saya wirid juga, cuman untuk ngerasain doang. Tujuan saya meditasi atau wirid itu hanya untuk merasakan. Ketika saya meditasi, saya fokus, saya coba untuk menyatukan antara pikiran, hati, dan nafas saya secara secara simpel, secara nggak makan waktu banyak, hanya nggak nyampe sebulan, nggak nyampe seminggu juga sih, saya jadi lebih peka. Tapi pertama-tama ketika saya meditasi, ini hanya pengalaman pribadi, pertama-tama ketika saya meditasi atau saya wirid, ketika saya fokus benar-benar nyatuin pikiran sama hati, energi yang saya rasain bukan energi murni, tapi energi dari sekeliling saya, dalam artian energi kodan. Energi kodan ataupun energi demit bukan energi murni saya sendiri ataupun energi alam. Cara tersebut memang cepat, bisa, simple, dan akhirnya saya dapat cara yang lebih simpel lagi, benar-benar simpel. Cukup bersyukur ataupun berterima kasih pada udara, pada tanah, pada matahari, dan pada semuanya. Khususnya berterima kasih dan bersyukur kepada Gusti Pangeran. Itu nggak makan waktu lama. Ketika benar-benar bersyukur, entah bagaimana caranya, entah emang jalannya seperti itu, tiba-tiba aja saya bisa ngerasain energi. Saya bisa ngerasain perbedaan energi murni, perbedaan energi alam. Itu cara langsung muncul dari sini sendiri. Entah
gimana itu kebesarannya Gusti Pangeran. Dan satu pertanyaan lagi yang dia bilang, apakah energi murni dengan energi alam bisa disatukan? Dan kalau bisa disatukan, caranya seperti apa? Kalau saya bilang sih bisa disatuin. Caranya, ya kita keluarin aja energi murni kita di kiri, kita tarik energi alam, terserah energi apapun itu, kita tarik. Setelah udah jadi, udah tarik nih, kita kumpulin di telapak tangan dua-duanya, kita gabungin. Tapi jangan dibenturin. Kalau dibenturin begini, hasilnya nggak akan benar. Tapi dibenturinnya, digabunginnya dengan cara pelan-pelan sampai benar-benar kekumpul, sampai benar-benar nyatu. Setelah nyatu, ya udah, mau dijadiin apaan ini? Mau difungsiin sebagai apa? Mau sebagai keilmuan kah? Atau mau sebagai pengobatan? Atau mau nyerang orang pun bisa. Atau untuk meng-cleansing lah, bahasanya cleansing ya. Cleansing rumah manusia atau benda goib pun bisa. Atau mau ngisi benda, bisa juga, bebas. Apapun yang jenisnya energi, itu bisa dikombin, mau hitam mau putih. Sebenarnya sih di energi murni, ketika kita ngebahas energi, khususnya energi murni, nggak ada itu energi yang hitam atau energi yang putih. Kedua-duanya itu energi. Yang ngebedain hitam sama ngebedain putih hanya si diri kita sendiri. Kita bawanya kemana? Kita bawanya ke niat jelek, ya itu jadi hitam. Kita bawanya niat putih, ya itu jadi putih. Dan juga nggak ada abu-abu. Semua tergantung yang membawanya. Kemarin ada salah satu sedulur lah, sempat nanya, apakah energi murni bisa untuk ngancurin kodam? Kodam, bukan danyam, hanya kodam doang. Bukan hanya sih, kodam bisa menghancurkan atau mengalahkan kodam. Jawabannya simpel, bisa. Tergantung energinya lebih besaran siapa, besaran kodamnya atau besaran energi murni kita. Tapi mengacu pada video sebelumnya, secuil aja, seujung kuku energi murni kita, sekelas danyang pun masih harus minggir atau terluka lah kalau dimaksa. Apalagi sekelas kodam. Energi murni itu banyak sih pengaplikasiannya. Bisa apapun itu. Ketika kita doa pun itu energi sebenarnya. Kita baca mantra, nah itu energi juga. Kita bakar dupa secara nggak langsung, kita bakar aja nih. Dan ada terbesit niatan, oh ini untuk si goib ini, itu energi juga. Bermain di energi itu banyak manfaatnya. Kita ngebukain orang, ngebukain mata batin orang, itu juga pakai energi murni yang difokusin untuk membuka gerbang goibnya. Gerbang goib manusia kan ada 9. Banyak lah di internet itu. Ada yang nyebutannya 9 gerbang Fatimah.
ada yang bilangnya 9 gerbang naga, dan banyak lagi ya, babakan songo, banyak. Ngebersihin itu bukan ngebersihin sih. Ketika kita ngebukain itu atau yang ngebersihin lah bahasanya, kita jangan pakai bahasa ngebersihin deh. Kita ngebuka. Ketika kita ngebuka salah satu dari gerbang goib itu juga pakai energi murni yang kita fokusin ke ujung telapak ini apa ya bahasanya? Oh iya, ke ujung jempol kita. Kita fokusin energi murni ini. Benar-benar full kita fokusin. Setelah itu ya kita buka aja. Misalnya titiknya kita sentuh posisinya begini, ya harus baliknya begini juga. Misal begini ya harus begini lagi, balik lagi. Dan itu pakai energi murni juga dan diniatin. Banyak, benar-benar banyak pengaplikasian yang tentang energi murni itu, banyak pengaplikasian. Kemarin sih udah niat kebetulan kemarin ada yang datang juga, saya niat untuk bikin video juga. Ternyata pas lagi udah mulai ngetek banyak halangannya. Terus saya ini ada satu kejadiannya sih baru tadi siang sih. Kebetulan ada teman kerja, teman kantor yang emang diganggu orang, yang diisengin sama orang, sehingga dia dikirimin demit kan. Demitnya jelek, bau ya. Ini demitnya udah nempel udah lebih dari 4 atau 5 tahun. Berhubung saya sudah nggak bermain dengan kodam lagi, akhirnya cara saya untuk membersihin ya, atau cara saya untuk nego sama dia hanya dengan energi murni aja. Saya doa, niat, minta sama Gusti Pangeran agar siapapun atau apapun yang jelek, yang berniat jelek kepada raga orang ini, agar kembali ke asalnya. Saya fokusin energi murni di sini. Setelah udah fokus, ingat, ketika fokus itu hanya untuk membersihkan, bukan untuk menghancurkan ataupun mengalahkan, hanya untuk membersihkan. Fokusin di sini semua full, habis itu tempelin aja ke dadanya, dada belakang ya, bukan dada depan. Mau ke dada belakang pun tempelin, terusnya doa lagi, minta lagi sama Gusti Pangeran, ngemis lagi. Tempelin aja, alirin. Usahain ketika mengalirkannya, energi kita ini nyebar ke semua badan, dari dalam, just ngebersihin. Dan jadi ngebersihinnya itu dari dalam, bukan kita ketika nempelin energinya dialirin untuk begini, apa ya, merangkul, bukan ngerangkul sih, pokoknya begitulah, ngerangkul. Tapi kita untuk melepas dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Setelah itu ya udah, orangnya ternyata efeknya saat itu juga mukanya jadi lebih cerah, pikirannya jadi lebih cerah juga. Maksudnya pikirannya langsung gak banyak pikiran, badannya juga langsung berasa sehatan. Itu salah satu penggunaan energi murni. Apakah bisa energi murni hanya bisa untuk seperti itu? Ya enggak, bisa untuk semua. Mungkin next video selanjutnya kita bahas lagi cara penggunaan energi murni yang simple dan tepat sasaran. Sasaran ini dalam artian niatnya sama tujuannya jelas gitu.
Mungkin untuk saat ini apa ya, ceritanya cukup sekian dulu. Mungkin nggak seru sih, emang nggak ada seru-serunya dengerin cerita kayak gini mas. Cuman ngedengerin orang ngomong juga nggak jelas. Tapi ya inilah yang udah pernah saya alamin, ini yang pernah saya jalanin, ya itulah yang saya ceritain, hanya untuk berbagi pengalaman aja. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tersinggung ataupun ada yang kurang suka dengan kata-katanya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih untuk yang udah mendengarkan cerita yang gak jelas, ujung pangkalnya gak jelas. Ya sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di next video lagi. Terima kasih dan selamat malam.